Jika Anda cuma satu teman di Asia Tenggara, bagi saya itu cukup. Kabar tentang Indonesia memborong 2 batalion sistem pertahanan udara Buk dari Belarus sudah lama berembus kencang. Bagi kita, fokusnya pasti langsung tertuju pada spesifikasi teknis. Seberapa mematikan rudal pelumpuh jet tempur ini, atau bagaimana ia akan menambal lubang di langit Nusantara. Tapi, mari kita singkirkan dulu urusan teknis itu ke pinggir lapangan. Ada yang jauh lebih seksi untuk dibedah. Bukan rahasia lagi jika Presiden Belarus, Alexander Lukashenko, sempat melontarkan kalimat yang membuat para analis geopolitik menaikkan alisnya tinggi-tinggi. Lukashenko berkata, "Jika hanya ada satu teman di Asia Tenggara, cukuplah Indonesia saja." Sebuah pernyataan yang romantis? Jelas bukan. Dalam kamus hubungan internasional, tidak ada tempat untuk romantisme. Kalimat Lukashenko adalah sebuah pernyataan sikap politik yang tegas, kalkulatif, dan sekaligus mengirimkan sinyal kuat ke panggung global. Indonesia sepenting itu di mata Minsk. Setelah kemarin kita disuguhi kemesraan diplomatik dan belanja jet tempur Rafale dengan Paris, kini giliran poros Eropa Timur yang mencoba merapat berbisik mesra di telinga Jakarta. Di balik kalimat, cukup Indonesia, mari kita gunakan kacamata yang agak sinis untuk melihat ini. Mengapa Belarus, negara yang sering dicap sebagai benteng terakhir diktator Eropa dan sekutu terdekat Moskow, begitu mendambakan Indonesia? Jawabannya adalah isolasi. Sejak krisis Ukraina pecah, Belarus praktis dihujani sanksi ekonomi berlapis oleh Barat. Ruang gerak mereka di Eropa terkunci. Di saat dunia mencoba mengucilkan mereka, Minsk tahu mereka harus mencari napas baru di belahan bumi lain. Dan pandangan mereka jatuh tepat di jantung Asia Tenggara, Indonesia. Bagi Belarus, memenangkan hati Indonesia bukan sekadar memenangkan kontrak penjualan 2 batalion rudal. Ini adalah pengakuan geopolitik. Ketika negara ekonomi terbesar di ASEAN bersedia berjabat tangan dan bertransaksi dagang dengan Anda, maka narasi isolasi yang digelorakan Barat otomatis patah di tengah jalan. Lukashenko tahu betul cara bermain. Mengatakan, cukuplah Indonesia adalah pujian diplomatik tingkat tinggi yang sekaligus mengunci posisi Jakarta sebagai mitra prioritas utama mereka di kawasan ini. Rudal Buk sebagai kunci pembuka pintu. Sekarang, mari kita bedah barang dagangannya. Rudal Buk. Mengapa alutsista ini yang dipilih sebagai pembuka jalan kemesraan ini? Selama ini, Indonesia dikenal sebagai penganut doktrin pertahanan yang pragmatis dan tidak mau didikte. Kita punya Mistral dari Prancis, Starstreak dari Inggris, hingga Nasams dari Norwegia dan Amerika, dan kita juga akrab dengan sistem timur. Belarus menawarkan sistem pertahanan udara mid-range yang tangguh, tangkas, dan yang paling penting, tidak memiliki political strings attached, alias tanpa embel-embel pembatasan politik khas negara barat. Sistem Buk MB3K yang dikembangkan Belarus bukan barang rongsokan. Ini adalah modernisasi masif yang adaptif, mampu mencegat rudal jelajah, drone, hingga jet tempur generasi keempat ke atas. Bagi Indonesia, mendatangkan 2 batalion sistem ini akan memperkuat payung udara nasional, terutama di titik-titik vital strategis. Tapi bagi Belarus, jika kontrak ini goal, ini adalah showcase berjalan. Jika Indonesia saja memakai produk mereka, maka negara-negara berkembang lainnya tidak akan ragu untuk mengantre. Pintar, bukan? Swasembada bertemu ketahanan pangan. Namun, mari kita kembali membumi. Seperti yang kita tahu, dalam geopolitik, moralitas itu harganya murah, yang mahal adalah kepentingan. Hubungan Indonesia-Belarus ini tidak dibangun di atas dasar cinta, melainkan asas saling menguntungkan, saling mengisi, simbiosis mutualisme. Apa yang dibutuhkan Indonesia dari Belarus selain mainan militer? Jawabannya adalah ketahanan pangan. Belarus adalah salah satu produsen pupuk kalium, potas, terbesar di dunia. Industri pertanian kita, yang menjadi tulang punggung perut ratusan juta rakyat Indonesia, sangat bergantung pada pasokan bahan baku pupuk ini. Di sisi lain, Belarus yang terisolasi membutuhkan pasar alternatif untuk produk-produk industri mereka, mulai dari truk berat, mesin pertanian, hingga teknologi militer, sekaligus membutuhkan komoditas tropis dari Indonesia. Kontrak pertahanan seperti pembelian 2 batalion rudal Buk seringkali menjadi pintu masuk atau counter trade untuk transaksi non-militer yang jauh lebih besar. Ini murni bisnis tingkat tinggi berkedok diplomasi pertahanan. Setelah Paris, terbitlah Minsk.
Menarik melihat bagaimana manuver Jakarta di panggung global. Belum kering tanda tangan kita untuk jet tempur Rafale dan kapal selam Scorpene dari Paris, yang notabene adalah dedengkot NATO. Kini kita dengan santai melirik Belarus, yang merupakan sekutu inti Rusia. Ini adalah bukti nyata dari seni berpolitik bebas aktif yang elegan, sekaligus sedikit tengil. Indonesia seolah ingin mengatakan kepada dunia, kami tidak bisa dibeli oleh blok manapun. Kami belanja berdasarkan kebutuhan kami, bukan berdasarkan tekanan kalian. Ketika Barat mencoba mendikte bagaimana Indonesia harus bersikap, Jakarta justru menunjukkan bahwa kita memiliki daya tawar yang sangat kuat. Kita bisa mesra dengan Prancis di pagi hari, dan makan malam bersama Belarus di malam hari. Bagi negara sekelas Belarus, posisi Indonesia yang independen namun dihormati di panggung internasional ini adalah aset yang sangat berharga. Menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya teman di Asia Tenggara bukan sekadar opsi bagi Lukashenko, melainkan sebuah keharusan strategis. Mahalnya harga sebuah kemitraan. Pada akhirnya, pernyataan Presiden Belarus bahwa cukuplah Indonesia saja adalah pengakuan tidak langsung bahwa Indonesia telah menjelma menjadi pemain kunci yang posisinya tidak bisa diabaikan lagi di kawasan Indo-Pasifik. 2 batalion Rudal Buk mungkin akan segera hadir menjaga langit Nusantara. Namun, narasi besar di balik kehadiran mereka jauh lebih berbobot daripada sekadar besi peluncur rudal. Ini adalah penegasan bahwa di dalam labirin geopolitik yang rumit ini, Indonesia tahu betul cara memainkan perannya. Tidak memihak, tetapi selalu memastikan bahwa kepentingan nasional kita adalah pemenang utamanya. Belarus sudah menentukan sikap mereka. Sekarang tinggal bagaimana Jakarta memanfaatkan momentum ini untuk keuntungan sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara. Karena dalam dunia yang penuh intrik ini, menjadi teman Indonesia adalah sebuah privilese, dan kita tahu persis berapa harga yang harus mereka bayar untuk itu.